Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan membahas pandangan ilmuwan barat dan juga para sufi terhadap huruf alif. Dalam karya Harry Corbin, terjemahan Perancis Les Oris des Lumières yang diambil dari buku Raja Borsi, menjelaskan tentang rahasia alif. Pengetahuan yang terkandung di dalamnya, huruf alif berdiri pada asal pengetahuan dan ilmu esoteris yang mendalam. Karena pesan yang terkandung dimulai dengan huruf alif, dan alif awalnya dimulai dengan titik. Menurut spesialis ilmu huruf, alif dimanifestasikan menjadi absol, sahir yang tersembunyi atau batin. Di sisi lain, dari buku The Oris of Lights, Raja Borsi menyatakan bahwa semua surat atau huruf berasal dari cahaya alif. Setiap huruf subsisten dengan cara yang amat rahasia, dan alif itu sendiri adalah rahasia firman-Nya. Alif terlihat sebagai simbol dari akal, huruf pertama yang diciptakan dari semua derajat semesta. Ketika manusia mengenal rahasia alif, maka dia telah mencapai tingkat ketulusan batin atau siddiqun, dan mencapai peringkat lebih tinggi di antara orang-orang terdekat atau muqarrabin. Adapun alif menurut pandangan para sufi, sebagian besar meditasi dari para sufi mengenal huruf abjad diarahkan pada huruf alif. Huruf yang ramping, garis vertikal sering digunakan sebagai pembandingan pada yang dicintai. Garis lurus dapat diartikan secara mistis. Alif dinyatakan bernilai angka 1, terisolasi dan menjadi kesempurnaan ilahi. Syekh Haris Al-Muhasibi menjelaskan bahwa ketika Allah menciptakan huruf, maka Dia memerintahkan mereka agar semua huruf itu berbentuk seperti alif. Tetapi hanya alif tetap tegak lurus, sementara yang lainnya berubah. Setiap manusia adalah ontologis kata ilahi. Salah satu renungan Syekh Ibnu Arabi mengatakan dirinya mengangkat kepala dan melihat bahwa memang itu alif ada dalam segala hal. Alif adalah prinsip yang mendasari semua huruf dan surat, terletak tersembunyi yang terkandung dalam nama dan bentuk grafikal. Alif adalah huruf yang diam sementara huruf lain berbicara. Alif yang mengartikulasikan surat, tapi surat-surat lain tidak mengartikulasikan alif tersebut. Surat-surat diatur oleh huruf alif, dan alif selalu menyertai mereka tanpa disadari. Menurut Syekh Ibnu Arabi, alif melambangkan keheningan. Karena itu sifatnya diam. Terlepas dari keheningan, keajaiban ilahi terwujud pada Musa. Jika kamu tetap diam, semuanya akan dipandu olehnya. Dan jika kamu berbicara, segalanya akan tersesat. Lampaui dan kamu akan menemukan. Itulah sebabnya para sufi berhenti menulis tentang alif dan mereka akan tetap diam. Luar biasa sekali, hanya dari satu huruf alif sudah menjelaskan segala-galanya termasuk Allah beserta alam semesta. Subhanallah. Alif adalah simbol Allah yang Esa. Ba bermakna ciptaan Allah. Huruf ba itu seperti mangkuk, yang mana itulah alam semesta, dan titik ba itu adalah perlambangan analogi kepada Allah
yang mana jika dibesarkan atau dikecilkan titik itu, ia tetap titik. Ta artinya yang maha menerima taubat dari semua hambanya. Sa keberadaan makhluk Allah memimpin manusia di atas bismillah. Jim sunnatullah tercipta. Ha pelaksanaan sunnatullah yang dicipta. Ha sama dengan sunnatullah yang diberikan kuasa kepada manusia. Dal kesempurnaan ciptaan alam semesta yang mana manusia diangkat sebagai amir, makhluk yang memakmurkan bumi dan hukum alam yang tercipta untuk makhluknya. Sal sama dengan nisbah dan ke atas diri manusia. Ra sama dengan sebagai rahmat yang mana sifat-sifat Allah yang menetapkan alam semesta ibarat sebuah mangkuk yang tumpah. Sei sama dengan fitrah manusia ketika awal penciptaan. Sin sama dengan manusia mampu memakmurkan bumi ini dari sebuah ba kepada bentuk sin. Ia adalah usaha manusia itu sendiri, ibarat adalah pembuatan mangkuk yang baru dari asal. Shin manifestasi huruf sa yang merupakan simbolik amanah Allah kepada manusia tercapai. Sod dunia yang telah diperluaskan manusia tunduk patuh pada Tuhan, ibarat mangkuk yang ditelungkupkan. Dot amanah manusia sebagai khalifah. To Allah turun memimpin manusia supaya bertakwa kepadanya. So manusia menerima pengajaran dari Allah melalui amir yang adil. Ain selepas perluasan alam yang horizontal, manusia mulai mencari perluasan vertikal yang mencari cahaya budi. Gain tingkat manusia mencari Allah ma'rifatullah. Fa ridho manusia kepada amir manusia. Kaf sistem kemasyarakatan manusia. Kaf alam ini berdiri karena Allah, manusia sebagai pentadbir. Lam alam berdiri atas ketuhanan Allah. Mim Nabi Muhammad wakil Allah. Nun manusia berada dalam tingkatan rahmatan lil alamin. Wow ampunan Allah kepada manusia. Ha kesempurnaan manusia sebagai sibgah Allah. Lam alif alam bersepakat dengan fil Allah. Segala apa yang berlaku ini adalah dari Allah. Alam akan mematuhi segala peraturan Allah. Hamsa manusia yang memegang mahkota khalifah. Ya sempurna alam dengan adanya hamsa. Adapun makna alif-alif. Alif terbentuk dari ulfa atau kedekatan, dan ta'lif atau pembentukan dengan huruf inilah Allah mentalif atau menyatukan seluruh ciptaannya dalam landasan tauhid dan ma'rifah dengan kecintaan, penghayatan, iman dan tauhid, sehingga alif ini membuka makna dan pengertian tertentu dengan banyak bentuk rupa dan warna yang ada pada huruf-huruf yang lain. Maka jadilah alif sebagai kiswah atau pakaian bagi huruf lainnya. Itu semua karena kehendak si alif gaib. Huruf saja tidaklah memiliki makna sebab pengertian tidak terdapat padanya. Makna dalam dari alif ibarat nyawa, sedangkan bentuk huruf adalah ibarat raga, ibarat pohon yang dibelah sampai ke akar. Dari akar dibelah sampai ke biji asalnya, lalu dari biji asalnya dibelah sehingga tiada sesuatu apapun. Itulah hakikat kehidupan. Allah menjadikan berupa atau memiliki bentuk padahal tiada. Huruf berupa lisan ketika diucapkan, sedangkan makna adalah pengetahuan yang tak diketahui sebelum lisan berucap dan berbuat. Ia sangatlah halus melebihi kehidupan yang fana atau tiada. Maka jelaslah alif adalah huruf yang paling utama, agung dan mulia, ibarat Adam.
Sedangkan alif disatukan dengan hamzah. Hamzah itu ibarat hawa, maka lahirlah 28 huruf hijaiyah seperti lahirnya manusia dari sebab Adam dan Hawa, sehingga muncul pengertian musakkar ibnu atau lelaki dan pengertian muannas binti atau wanita. Seluruh huruf terlahir dari alif, karena alif pada asalnya tegak lurus, di mana titik asalnya isyarat bagi penetapan permulaan wujud atau ada, yang merupakan lawan dari ketiadaan atau adam. Lalu alif ini ada pada penglihatan, sehingga melihat yang benar-benar ada. Adapun melihat saat itu merupakan cermin ketunggalan sejati yang menurun pada kesejatian diri. Maka ketika dikaruniakan pandangan ini, melihat keberadaannya di dunia ini dengan cahaya yang terang benderang yang melihat dengan 127 kejadian. Ketika disebut alif, yaitu ketika diri sudah tunggal, lalu menunjukkan apa yang tampak dan terlihat di dirinya, sehingga jadilah alif. Yang pertama dijadikan oleh Allah adalah titik keesaannya. Ketika kupandang dengan keagunganku, maka titik pun menunduk dan mengalir menjadi garis lurus tanpa akhir atau alif. Alif pun dijadikan permulaan kitabnya dan pembuka huruf, karena huruflah berasal darinya dan tampak pada dirinya. Iqra adalah wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, yang membaca yang dimulai dengan huruf alif dan diakhiri dengan huruf alif. Iqra secara hisabiah nilainya 33, yaitu 3 kali dipeluk Jibril alaihissalam. Maka 33 kali 3 sama dengan 99 asmaul husna. Dengan 99 asmaul husna inilah Rasulullah SAW bisa Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj di surat Al-Isra surat ke-17 berjumlah 111 ayat. 111 sama dengan 3 alif. Isra juga diawali dengan huruf alif dan diakhiri juga dengan huruf alif atau huruf hamzah. Di akhir adalah satu karakter dengan alif. Dalam kalimat Isra ada huruf alif atau akhir, di mana di bagian atas ada tanda mat atau memanjangkan alif. Nilainya tujuan dan nilai 7 ketukan ini adalah sebagai sistem untuk melipat 7 lapis bumi dan naik turun ke 7 lapis langit atau Mi'raj. Dengan alif, titik yang pada mulanya perbendaharaan tersembunyi, kemudian tampak dan turun agar dikenal lewat ciptaannya. Begitupun makhluk dikenal lewatnya dan dinisbatkan kepadanya. Itulah khalifah yang membawa amanah. Karena dengan nama Allah itu adalah Bismi dan Allahu. Allahu itu adalah alif, lam, ha. Alif, lam yang dimaksud adalah lahu sama dengan baginya, jadi Allah adalah alif, lam baginya atau untuknya. Ar-Rahman sama dengan alif, ra, ha, min, nun. Maksudnya alif dan lam itu Rahman, demikian juga dengan Rahim. Jadi alif lam itu seperti halnya cahaya matahari dan rembulan yang memberi dan menyayangi tanpa syarat. Alif lam dalam diriku adalah keadaan tubadil dalam sholat. Jadi alif lam itu dalam tiap-tiap sebutan Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya, seperti halnya mustaqim atau jalan yang lurus, di mana terdapat pada diriku yang sempurna sholat, yaitu ketika aku menginjak makom tubadil seperti halnya takbiratul ihram yang muqarrana atau sempurna, di mana lafaz Allah dalam takbiratul ihram sholat dipanjangkan tanpa ada batasan hukum mat 2 harakat sebagai bentuk keagungannya. Berbeda dengan kata inna yang artinya sesungguhnya,
Begitu diberi alif sebagai perpanjangan dari huruf nun, maka berubah menjadi jamak atau banyak. Inna artinya sesungguhnya kami. Begitu juga kul yang artinya katakan. Begitu diberi nun dan alif sebagai perpanjangannya, maka berubah menjadi jamak atau banyak. Kulna yang artinya kami berfirman. Jadi perubahan dari tunggal menjadi jamak karena adanya imbuhan huruf yang disesuaikan maksud dan tujuannya. Bukannya unsur yang memerintah Allah yang menjadi jamak. Subjek sama dengan yang memerintah tetap tunggal. Objek sama dengan maksud dan tujuan yang menjadi jamak. Maka Allah pun sholat, sedangkan manusia tiada sedikit pun kekuatan sehingga ikut andil dalam perkara sekecil apapun terhadap dirinya. Karena di satu sisi hamba diperkenalkan memilih jalan untuk dirinya, tapi waktu yang sama ia harus masuk kepada ketetapannya. Karena huruf memiliki tampilan, bahasa dan memiliki aspek lahir dan batin. Aspek lahirnya berupa nama dan bentuknya. Aspek batinnya berupa makna rahasianya. Batasnya adalah uraian dan hukum-hukumnya, serta tampilannya adalah penyaksian dan penyikapan. Seluruh struktur susunan alam semesta itulah yang dinamakan pula sebagai alif. Karena seluruh huruf berasal dari susunan pengertian rahasia hembusan tiupan ruhnya yang mencakup seluruh kata-kata dan hikmah yang menakjubkan dan ilmu-ilmu istimewa yang ditiupkan kepada Adam. Adam menjadi istimewa karena diajarkan satu alif oleh Allah, maka ia dapat menyebutkan seluruh nama dalam satu huruf. Sebagai renungan untuk kita yang memang berminat tentang hakikat, agar dapat difikirkan dengan perlahan-lahan, agar mencapai matlamat yang sebenar. Hakikat perkataan adalah alif, atau alif adalah satu huruf dalam tulisan Jawi. Kalau tulisan Rumi mestilah A. Makalah hakikat alif pula adalah nokta, dan hakikat nokta adalah dakwah. Jikalau dikaji selanjutnya, maka hakikat dakwah pula adalah secair. Sedangkan hakikat secair adalah debu-debu, dan hakikat debu-debu adalah unsur-unsur atau atom, dan hakikat unsur adalah cahaya Allah. Sedangkan gelap atau tidak diketahui ialah cahaya zat. Dalam gelap itulah adalah air kehidupan atau yang menghidupkan. Sebagai misalan, jika Anda melihat kepada dawat, maka dengan sendirinya huruf hilang. Dan jika Anda melihat huruf, maka dawat hilang. Sejajar dengan itu, coba difikirkan pula. Jika ana ada, dia tiada. Dan jika dia ada, ana pula tiada. Ketahuilah, barang siapa diberikan pengetahuan tentang alif dan mengamalkannya, maka telah diberi pengetahuan tentang rahasia tauhid wahdaniyah atau keesaan, dan naik menuju rahasia ahadiyah atau kewujudan. Demikian sahabat pandangan ilmuwan barat dan ahli sufi terhadap huruf alif. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.